Coba bayangin Anda lagi duduk di ruang sidang pengadilan nih. Di depan Anda ada seorang terdakwa yang lagi berdiri berhadapan sama hakim. Oke, terus gimana? Jadi dia ini baru aja ngelakuin kejahatan yang ngerugiin banyak banget orang. Tapi pas hakim nanya kenapa dia ngelakuin itu, dia tuh nggak nyangkal sama sekali. Wah, nggak minta maaf juga. Enggak, malah pembelaannya ini di luar dugaan banget. Dia natap hakimnya terus bilang, "Yang mulia, saya tuh sama sekali nggak punya pilihan." Alasan klasik ya. Nah, dengerin dulu lanjutannya. Dia bilang, gen yang saya warisin, lingkungan tempat saya gede, sampai rentetan kejadian sebelum saya lahir, semuanya tuh udah diatur. Saya cuma pion yang digerakin sama kekuatan kosmik di luar kendali saya. Oh, wow. Iya, terus dia nutup dengan bilang, menghukum saya tuh sama aja kayak menghukum batu yang jatuh karena gravitasi. Gimana menurut Anda? Itu skenario yang provokatif banget sih. Dan sejujurnya argumen kayak gitu tuh menyentuh salah satu ketakutan eksistensial terbesar kita sebagai manusia. Bener banget. Karena kalau kita narik mundur lensa kehidupan kita nih, pertanyaan itu kan selalu ngintai di sudut pikirannya. Sejauh mana sih kita benar-benar punya kendali atas hidup kita sendiri? Tepat. Apakah pas kita milih pekerjaan, milih pasangan, atau sekedar milih jalan buat berangkat kerja hari ini, itu murni keputusan independen kita? Atau jangan-jangan kita ini cuma aktor yang lagi bacain naskah raksasa yang udah ditulis sejak awal waktu? Nah, itu dia. Buat Anda yang lagi dengerin obrolan kita, pertanyaan ini mungkin kedengeran kayak, apa ya, debat warung kopi jam 2 pagi gitu kan. Iya, debat ngalor ngidul. Padahal ini sebenarnya fondasi dari gimana peradaban memandang moralitas dan hukum. Dan perdebatan ini tuh nggak lahir kemarin sore. Manusia udah bergulat sama batas antara kebebasan individu dan takdir ini selama ribuan tahun. Disinilah letak relevansi dari sumber yang bakal kita bedah hari ini. Jadi eksplorasi mendalam kita kali ini ngambil referensi dari sebuah video kajian di saluran Faidah TV. Betul. Video itu secara spesifik ngebahas karya klasik yang judulnya Muqaddimat Sanusiyah. Buat Anda yang mungkin belum familiar, ini bukan sekedar buku biasa kan? Sama sekali bukan. Muqaddimat Sanusiyah ini ditulis sama Imam Sanusi, beliau ini ulama besar dari abad ke-15. Wow, abad ke-15 ya? Iya, dan karya ini tuh dianggap sebagai salah satu teks teologi fundamental di tradisi Islam. Kenapa nih penting banget? Karena Imam Sanusi mencoba ngurai kekacauan intelektual pas manusia nyoba jawab pertanyaan soal kehendak bebas tadi. Jadi beliau bikin semacam pemetaan gitu ya? Bener banget. Beliau memetakan dengan sangat rapi gimana berbagai kelompok pemikir memandang hubungan antara tindakan fisik manusia dengan kehendak atau kekuasaan Tuhan. Misi kita di obrolan kali ini adalah ngambil kerangka berpikir Imam Sanusi itu yang ngebagi pandangan ini ke dalam 3 sudut pandang utama dan menerjemahkannya ke realitas Anda sehari-hari. Ya, supaya nggak cuma jadi teori di atas kertas. Tepat. Kita bakal lihat gimana doktrin-doktrin kuno ini sebenarnya masih hidup dan ngumpet di balik cara Anda merespon kesuksesan, kegagalan, dan ketidakpastian, tanpa bikin Anda pusing sama istilah akademis. Oke, mari kita urai ini. Kita mulai dari ekstrim yang pertama. Kalau kita bikin ini kayak spektrum, di ujung paling ekstrim yang satu, teks Imam Sanusi ini mengidentifikasi kelompok yang namanya Qadariyah. Qadariyah, oke. Nah, inti keyakinan mereka adalah kelompok ini berpendapat kalau manusia tuh punya kebebasan dan kendali absolut atas setiap perbuatan mereka. Kendali absolut. Berarti nggak ada campur tangan Tuhan sama sekali di tindakan kita. Sama sekali nggak ada intervensi ilahi di sana. Wah, kalau pakai bahasa modern, ini kayak pandangan kemandirian mutlak ya. Saya yang mikir, saya yang gerak, jadi saya yang nyiptain tindakan itu 100%. Betul. Mereka memposisikan manusia sebagai pencipta independen atas tindakan mereka sendiri. Biar gampang ngebayanginnya buat pendengar nih, bayangin hidup ini kayak bawa mobil dengan transmisi manual. Gimana tuh analoginya? Ya kan? Anda yang injek gas, Anda yang muter setir, kalau mobil itu nabrak atau nyampe ke tujuan dengan selamat, itu 100% hasil kerja Anda. Nggak ada tuh yang namanya mode autopilot. Analogi yang pas. Dan alasan psikologis kenapa pandangan ini muncul tuh sebenarnya sangat bisa dipahami. Oh iya, kenapa tuh? Pandangan ini lahir dari dorongan yang kuat banget untuk minta pertanggungjawaban moral dari manusia. Logikanya simpel, kalau manusia nggak punya kendali penuh atas tindakannya, gimana mungkin Tuhan bisa menghukum atau ngasih pahala secara adil? Masuk akal sih. Saya harus ngaku.
Di permukaan, itu kedengaran sangat logis dan memberdayakan. Iya, bikin kita merasa punya power kan? Banget. Maksud saya bayangin kalau semua orang mikir kayak gini. Nggak ada lagi yang nyalahin nasib. Kalau Anda gagal ujian, ya karena Anda kurang belajar. Kalau perusahaan bangkrut, ya karena manajemennya jelek. Nggak ada ruang buat nyalahin keadaan eksternal. Bener. Ini bahan bakar yang luar biasa buat motivasi diri. Anda nggak nunggu keajaiban turun dari langit. Anda nyiptain itu sendiri. Tapi tunggu, pasti ada celahnya kan? Di mana letak kelemahan fatal dari pandangan Qadariyah ini secara teologis? Kenapa Imam Sanusi naruh ini sebagai sebuah ekstrim yang bermasalah? Karena pandangan ini nuntut harga yang terlalu mahal buat dibayar dalam konsep ketuhanan. Harga yang terlalu mahal gimana maksudnya? Mari kita bedah perlahannya. Kalau Anda yakin bahwa manusia secara independen menciptakan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan sedikit pun, Anda tuh secara nggak langsung lagi memecah kekuasaan di alam semesta. Memecah kekuasaan? Tunggu, maksudnya jadi ada kekuasaan ganda gitu? Tepat. Secara ontologis, dan maksud saya ontologis di sini adalah hakikat dasar gimana segala sesuatu di alam semesta ini bisa wujud ya. Teologi Islam meyakini cuma Tuhan yang punya sifat maha pencipta. Oke. Nah, kalau tindakan manusia dianggap sebagai sesuatu yang diciptakan murni sama manusia itu sendiri, kelompok Qadariyah ini berarti udah ngebatesin kemahakuasaan Tuhan. Oh, saya mulai nangkep. Mereka pada dasarnya bilang, Tuhan menciptakan alam semesta, tapi kalau udah nyangkut tindakan manusia, area itu ada di luar yurisdiksi Tuhan. Wah, saya lihat retakannya nih. Jadi ini kayak nyatain kalau di dalam teater alam semesta yang gede banget ini, ada miliaran panggung kecil, yaitu diri manusia. Benar. Dan di panggung-panggung kecil ini, sutradara utamanya malah nggak punya akses sama sekali. Manusia jadi entitas yang sepenuhnya mandiri dari kehendak Tuhan. Persis. Mengeliminasi peran Tuhan di tindakan manusia mungkin kelihatannya menyelamatkan keadilan secara dangkal. Tapi itu justru ngancurin konsep kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan seolah-olah cuma jadi penonton pasif ya? Betul. Tuhan cuma nonton ciptaannya bertindak. Dan selain masalah teologisnya itu, ada implikasi psikologis yang sering nggak disadari dari otonomi mutlak ini loh. Beban mentalnya pasti luar biasa gede sih kalau dipikir-pikir. Kalau nggak ada campur tangan Tuhan, berarti setiap tragedi yang nimpa Anda itu murni karena kalkulasi Anda yang salah. Nggak ada ruang untuk berserah diri. Iya, kalau Anda sukses, Anda bisa jadi arogan parah karena ngerasa itu 100% keringat sendiri. Tapi kalau gagal, misalnya bisnis hancur gara-gara krisis global yang jelas-jelas di luar kendali Anda bakal hancur lebur. Anda mikul beban alam semesta di pundak sendiri. Itulah kesimpulan alaminya. Isolasi eksistensial yang ekstrim. Dan sejarah pemikiran manusia tuh selalu bereaksi terhadap sebuah ekstrim dengan melahirkan ekstrim yang berlawanan. Selalu ada pendulum yang ngayun balik ya. Benar. Karena beban pandangan Qadariyah ini terlalu berat atau mungkin karena manusia ngerasa nggak berdaya ngadepin kekuatan alam, muncullah kutub yang berseberangan secara radikal. Imam Sanusi memetakan kelompok kedua ini sebagai Jabariyah. Disinilah ini jadi sangat menarik. Kutub radikal yang berlawanan. Berarti kalau Qadariyah bilang manusia punya kemudi penuh 100%, Jabariyah pasti bilang, Manusia sama sekali nggak punya kehendak bebas. Nol besar. tunggu, nol besar. Iya, segala hal yang terjadi, setiap aksi yang Anda lakuin, gerakan tangan Anda, kata-kata yang keluar dari mulut Anda saat ini, itu murni paksaan dan bentukan langsung dari Tuhan. Bentar, jadi dalam pandangan Jabariyah, konsep kehendak bebas atau free will itu cuma ilusi doang? Menurut mereka begitu. Niat awal dari Jabariyah ini sebenarnya berakar dari keinginan untuk mengagungkan kemahakuasaan Tuhan. Oke, niatnya baik ya. Buat mereka, ngakuin manusia punya pilihan independen itu sama aja merampas kedaulatan Tuhan. Saya ngerti sih niat mereka buat jaga kekuasaan Tuhan. Tapi sebagai orang yang lagi dengerin, saya harus ngasih pushback keras nih. Silakan. Kalau kita ini ibarat boneka kayu, ya kan, marionet yang diikat tari terus digerakin sepenuhnya sama dalang, atau aktor yang dipaksa gerak sesuai naskah tanpa bisa ngubah satu kata pun, terus apa gunanya agama? Apa gunanya moralitas? Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Itu kritik yang paling menghancurkan buat kelompok Jabariyah. Maksud saya, balik lagi ke cerita pengadilan di awal obrolan kita tadi. Kalau ada orang ngerampok atau ngelakuin hal kejam, dan Jabariyah bilang itu murni dipaksakan sama Tuhan tanpa orang itu bisa milih. Iya. Terus orang itu dihukum masuk penjara atau masuk neraka atas perbuatan itu. Di mana keadilannya? Itu bukan keadilan dong, itu kediktatoran kosmik. Kenapa kita dihakimi atas hal yang nggak pernah kita pilih? Kegelisahan Anda itu sangat valid.
Dan itu juga yang memicu debat sengit zaman dulu. Anda baru aja nyentuh kekosongan filosofis terbesar dari determinisme absolut ini. Karena nggak ada ruang buat tanggung jawab ya. Betul. Kalau Qadariyah ngorbanin kekuasaan Tuhan demi kebebasan manusia, Jabariyah ngorbanin keadilan dan tanggung jawab manusia demi kekuasaan Tuhan. Wow, dua ekstrim yang sama-sama punya bolong besar. Mereka mereduksi eksistensi manusia cuma jadi tempat lewatnya kejadian. Kayak pipa yang dialirin air aja. Pipa nggak bisa disalahin kalau airnya kotor ya? Tepat. Kalau pandangan Jabariyah ini diadopsi masyarakat luas, ini bakal ngebunuh semua inisiatif, moralitas, dan tatanan sosial kita. Keduanya kerasa kayak jalan buntu banget sih. Qadariyah ngasih kendali penuh, tapi ngusir Tuhan dari realitas. Jabariyah mastiin Tuhan berkuasa mutlak, tapi ngiket tangan dan kaki kita, terus menghukum kita karena nggak bisa gerak. Sangat dilematis. Pasti ada resolusi elegan buat ini dong. Gimana Imam Sanusi mecahin kebuntuan ini? Disinilah bedah materi kita sampai ke resolusinya. Imam Sanusi ngejelasin jalan tengah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas teologi Islam tradisional itu berpijak di sini. Oke, jalan tengahnya gimana? Mereka ngejembatani dua ekstrim tadi pakai satu konsep kunci yang brilian banget. Namanya konsep al-kasb. Al-kas. Kalau dari catatan saya, kata ini sering diterjemahin secara harfiah sebagai perolehan atau usaha. Iya, betul. Tapi apa arti dari semua ini? Gimana konsep perolehan ini bisa mendamaikan kemahakuasaan Tuhan sama tanggung jawab manusia tanpa jatuh ke kutub Qadariyah atau Jabariyah? Konsep al-kasb ini ngebedah tindakan manusia jadi dua lapisan yang beda, ranah penciptaan dan ranah perolehan moral. Oke, dua lapisan. Ahlus Sunnah sepakat sama Jabariyah di satu hal, hanya Tuhan yang maha mencipta, manusia sama sekali nggak punya daya cipta independen. Jadi secara fisik, Tuhan yang bikin. Betul, secara fisik dan ontologis gerakan tangan Anda, suara Anda, energi fisik yang keluar pas bertindak, itu murni diciptakan oleh Tuhan. Wah, ini mirip Jabariyah dong di bagian fisiknya. Tunggu dulu, disinilah al-kas bekerja. Penciptaan fisik oleh Tuhan itu dihadirkan dalam keselarasan sama pilihan, niat, dan keinginan sadar manusia. Biar gampang kita pakai analogi lagi ya. Boleh-boleh. Bayangin ada kolaborasi antara seorang arsitek manusia dan seorang kontraktor agung yang sumber dayanya nggak terbatas. Menarik nih. Mari kita urai analogi arsitek dan kontraktor ini. Manusia itu arsiteknya. Iya, Anda sebagai manusia adalah arsiteknya. Anda duduk di meja kerja, Anda mikir, nimbang-nimbang, terus akhirnya ngegambar cetak biru. Cetak birunya ini representasi dari apa? Cetak biru ini adalah niat, keinginan, dan pilihan moral Anda. Tapi arsitek ini lumpuh di alam nyata. Dia nggak punya batu bata, nggak punya semen, nggak punya tenaga fisik buat ngebangun gedung itu sendiri. Jadi niatnya ada, keinginannya kuat, tapi kekuatannya nggak ada. Tepat. Lalu, sang kontraktor agung, yaitu Tuhan, melihat cetak biru yang udah Anda pilih itu. Berdasarkan kekuasaannya yang absolut, Tuhan yang nyiptain bangunan fisik itu di dunia nyata. Oh, saya paham sekarang. Gedung fisiknya, alias tindakan angkat tangan, melangkah atau ngomong, itu dibikin murni sama si kontraktor. Benar. Tapi, karena cetak biru dan niatnya berasal dari pilihan Anda, maka Andalah yang memperoleh atau menanggung akibat moral dari bangunan itu. Inilah yang disebut kas. Jadi kalau rancangan saya dicetak biru itu buat nolong orang, saya dapat pahalanya. Kalau rancangannya buat nyelakain orang, saya dapat dosanya. Betul sekali. Sebentar. Saya harus nguji analogi ini nih. Karena ini kan jantung dari resolusinya ya. Silahkan. Kalau kita bilang Tuhan bertindak sebagai kontraktor yang ngebangun cetak biru saya, apakah itu berarti Tuhan terpaksa atau harus ngikutin rancangan saya? Soalnya kalau Tuhan dipaksa sama pilihan saya, kita balik lagi dong ke masalah Qadariyah. Tuhan jadi nggak bebas. Wah, dorongan balik yang sangat kritis. Anda nyentuh lapisan terdalam dari teologi ini. Jawabannya tegas tidak. Tuhan sama sekali nggak dipaksa. Tuhan bukan pelayan bagi niat manusia. Oh ya, terus gimana cara kerjanya? Biar nggak membatasi Tuhan. Ahlus Sunnah ngejelasin kalau udah jadi kebiasaan Tuhan atau disebut sunnatullah untuk nyiptain tindakan yang selaras sama niat manusia secara umum. Ini sistem keteraturan yang Tuhan pilih sendiri biar ujian moral di dunia ini bisa jalan. Jadi itu pilihan sukarela dari Tuhan, bukan karena ditodong sama manusia? Persis. Tuhan selalu punya hak veto absolut. Hak veto? Maksudnya kadang kita udah niat banget, udah bikin cetak biru bagus-bagus, tapi fisiknya nggak kejadian. Nah, itu dia. Anda pasti pernah kan
Pengen banget sesuatu, udah direncanain detail, niat dan tenaganya udah dikerahkan semua, tapi hasilnya nol besar atau malah gagal total. Iya, pastilah. Sering malah. Berarti itu hak veto Tuhan lagi main. Iya, itulah bukti kuat kalau Anda bukan pencipta independen seperti klaim Qadariyah. Anda cuma pemilik cetak biru. Kalau Tuhan mutusin buat gak nyiptain tindakan itu, ya nggak akan terjadi. Wah, masuk akal banget. Tapi hebatnya, di pengadilan moral nanti, Anda tetap dinilai berdasarkan kasb Anda. Usaha dan niat sungguh-sungguh itu yang dihitung, bukan hasil fisiknya. Ini yang bikin kita beda drastis dari marionet tak berakal versi Jabariyah. Gila, ini benar-benar ngubah paradigma sih. Ini bukan cuma jalan tengah yang sekedar kompromi asal-asalan. Konsep ini tuh memecah kata tindakan jadi dua elemen yang nggak terpisahkan. Niat di dalam dari manusia dan perwujudan eksternal dari Tuhan. Sintesis yang sangat indah, bukan? Sangat elegan. Kemahakuasaan Tuhan terjaga seutuhnya karena Tuhan yang mewujudkan semuanya, tapi keadilan moral juga sempurna. Karena kita cuma dihisap berdasarkan apa yang ada di kendali kita, yaitu niat dan kasb kita. Dan pemahaman ini loh yang ngebentuk fondasi kestabilan mental yang luar biasa kuat. Nah, ngomongin kestabilan mental nih. Buat pendengar kita, Anda yang mungkin sekarang lagi nyetir, atau lagi mumet ngerintis proyek besar, materi Mukodimat Sanusia ini kan kedengarannya kayak teori kuno ya. Tapi, so what? Gimana aplikasinya? Aplikasinya justru sangat nyata hari ini. Iya kan? Kalau kita lihat budaya kerja modern sekarang, hustle culture, bukankah itu condong banget ke ekstrim Qadariyah? Kamu bisa ngendaliin segalanya. Kalau kamu miskin, itu karena kamu kurang pagi bangunnya. Analisis yang tajam banget. Hustle culture itu narasi Qadariyah modern. Mengabaikan variabel di luar kendali kita, kayak kondisi ekonomi, pandemi, atau kesehatan. Bener. Dan pas orang yang kemakan narasi ini gagal, dampaknya depresi akut, dia ngerasa 100% gagal jadi manusia. Karena dia merasa harusnya dia pegang kendali penuh. Di sisi lain, kita juga lihat orang yang merespons ketidakpastian dunia pakai ekstrim Jabariyah modern. Apatis yang toksik. Sistemnya emang udah rusak. Nasib saya emang miskin. Ngapain capek-capek nyoba? Fatalistik banget. Persis. Di titik ekstrim inilah konsep Al-Kasb jadi semacam sabuk pengamanan psikologis buat kita. Sabuk pengaman yang ngajarin keseimbangan dinamis ya? Iya, tugas Anda di dunia itu cuma nyusun cetak biru terbaik. Belajar, kerja keras, niat yang baik, itulah kasb Anda. Itu otonomi yang menuntut akuntabilitas penuh. Tapi pas sudah sampai di hasil akhir, pas wujud fisiknya mulai terbentuk di dunia nyata, Anda harus sadar ada campur tangan kontraktor agung di sana. betul. Sikap ini melahirkan dua hal. Proaktif maksimal di awal dan kerendahan hati yang tulus di akhir. Kalau sukses, kita bersyukur karena tahu Tuhan yang ngewujudin. Kalau gagal, kita nggak hancur lebur. Karena kita tahu kita udah penuhin kewajiban di ranah kasb. Hasil akhir itu yurisdiksi Tuhan. Keseimbangan sempurna antara ikhtiar dan ketundukan. Ini benar-benar ngelepas beban berat dari pundak kita sih. Kita kemudikan kapal sebaik mungkin, tapi kita sadar penuh kalau kita bukan yang ngendaliin badai dan lautan. Betul sekali. Obrolan kita hari ini bawa saya ke satu pemikiran provokatif nih buat penutup. Khusus buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau kayak yang dijelasin Imam Sanusi lewat konsep Al-Kasb tadi, tindakan fisik kita di dunia, entah itu kesuksesan finansial atau sesimpel kita melangkah ke kantor, itu hakikatnya ciptaan Tuhan. Dan kita cuma ngendaliin pilihan dan niat kita. Iya, lalu implikasinya? Berarti, arena pertempuran sejati dari kehendak bebas manusia itu sebenarnya nggak pernah terjadi di dunia fisik sama sekali. Wilayah kekuasaan absolut Anda itu bukan tentang apa yang bisa Anda ubah di luar sana. Kebebasan sejati Anda murni cuma eksis di dalam ruang sunyi pikiran dan hati Anda. Disitulah Anda menyaring niat dan milih arah, sebelum realitasnya diwujudkan sama Tuhan. Itu sudut pandang yang mendalam banget. Berarti kekalahan fisik di luar sana nggak akan pernah bisa ngerebut kebebasan internal seseorang selama niatnya tetap teguh. Tepat. Kemerdekaan batin yang nggak tersentuh realitas eksternal. Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi ini. Sama-sama. Diskusi yang sangat mencerahkan. Buat Anda yang mendengarkan, kami harap bedah materi kali ini nggak cuma nambah wawasan teologi Anda, tapi ngasih kacamata baru buat ngelewatin keseharian. Kalau Anda lagi ngadepin keputusan besar hari ini, ingat,
Fokuslah ngegambar cetak biru terbaik di ruang sunyi pikiran Anda dan biarkan alam semesta beserta penciptanya ngurus sisanya. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.